Ya pemirsa, dalam rapat koordinasi nasional relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa yang digelar pada Senin kemarin ini nampaknya juga menjadi ajang untuk kritikan pedas yang dilontarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Untuk siapakah? Sebelum kita memulai perbincangan, kita lihat dulu informasinya berikut ini. Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa yang digelar Senin malam menjadi ajang kritik pedas kubu Capres Cawapres nomor urut 3. Diawali dengan pernyataan keras Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid yang menyentil tentang kecurangan pemilu 2024 yang telah dirasakan pihaknya. Arsyad juga mengingatkan bahwa Pilpres kali ini mereka juga sedang melawan kezaliman yang masif. Saat ini kita ada di masa yang tidak baik-baik saja. Betul? Di Pilpres kali ini kita tidak hanya bertarung melawan paslon lain, kita juga sedang melawan kezaliman yang masif. Dari berbagai kasus di daerah kelihatan sudah banyak kasus kecurangan yang terjadi. Bahkan undang-undang konstitusi kita diutak-atik. Apakah kita harus diam? Apakah kita harus takut? Pernyataan keras juga diungkapkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar mengajak pendukungnya untuk tidak takut lagi berkampanye meski dihalangi. Setali 3 uang dengan Ganjar, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga mengajak para relawannya tidak takut dengan pihak yang menekan. Presiden RI kelima ini bahkan menyinggung soal pihak yang baru berkuasa dan telah bertindak seperti di masa Orde Baru. Mana lagi? Kalau mulai sekarang dikelompok-kelompokkan, aduh, mabok saya. Lo bayangin deh, lah kok mengintimidasi? Coba, lah dia tuh siapa sih? Lah iyalah. Lah iyalah. Kalau dia berani, lo kenapa saya tidak boleh? Kamu mesti lihat perundangannya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Dari Jakarta, Nadila Saleh, Azhari Narotama, TV One mengabarkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Arsyad Rashid. Mendapatkan laporan Kades mulai diperiksa. Maaf, saya tidak bisa lagi diam. Dan saya kontak apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa ini mesti dilakukan? Agar kita boleh melawan mereka yang akan melanggar, tapi kita tidak boleh melanggar. Setuju? Kita akan menjaga martabat. Sudah. Ya, yang menjadi pertanyaan publik ini sebenarnya kritikan kerasnya untuk siapa begitu ya? Karena nampaknya jengkel banget. Kalau kemarin kata-kata Bu Mega kan ada kata-kata jengkelnya, saking itu jengkel. Kemudian yang baru berkuasa ini pengen seperti Orde Baru. Nah, biarkan narasumber yang jawab ya, Pi ya. Enggak, maksudnya begini, kalau misalnya
ada arahan lawan Mm-mm. kades-kades oknum yang begini. Berarti dengan kades lainnya juga gitu. Nah, ini kita tanya aja narasumber kita. Ya, sudah ada Bang Viva Yoga, politisi PAN, kemudian juga Bang Masinton Pasaribu, politisi PDIP, dan juga Mas Pangi Syarwi Caniago, analis politik. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bang Masinton dan Bang Viva ini merepresentasikan juga Ya. TKN dan TPN. Ya, pastinya ya. Iya kan? Kita langsung ke Bang Masinton. Ini sebenarnya kritikan keras ini selain Bu Mega juga kemarin nampaknya Pak Ganjar ini juga. Aset Rashid juga. Ini sebenarnya ditujukan untuk siapa sih, Bang? Ditujukan untuk kekuasaan yang menindas. Kekuasaan yang menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti rakyat. Itu yang disampaikan oleh Bu Mega. Nah, tentu ya hari ini 25 tahun perjalanan reformasi. Ya, saya pelaku sejarah dan Pak Pipa juga pernah ngalamin situasi sejarah 98 itu. Dalam 25 tahun ini kita tidak pernah merasakan suasana seperti saat ini. Seperti saat ini tuh maksudnya? Seperti saat ini. Apa ya? Bagaimana kritik yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Kritik yang dilakukan oleh Masyarakat sipil. Ya. Terus kemudian bagaimana artinya tidak ada ruang kritik dari masyarakat sipil? ya masyarakat sipil menyampaikan hal yang rasa sama. keprihatinannya. Oke. Bagaimana juga kritiknya terhadap putusan MK. Kemudian bagaimana pendapat-pendapat dari akademisi, bagaimana pendapat dari kalangan pers juga, begitu ya. Artinya ada situasi hari ini yang ini kita sedang tidak baik-baik saja. Kita itu Oke. hanya PDIP atau kubu Ganjar atau kita Indonesia Ya maksudnya? kita Indonesia dong, Mbak. Oh gitu. Ya jangan direduksi dalam arti kepentingan kita tuh kepentingan politik. Kita berjuang demokrasi itu bukan sekedar menang-menangan, Pak. Itu yang cetek tadi itu, ya. Kekuasaan yang berpandangan cetek, dia akan memanfaatkan momentum demokrasi itu melalui pemilu, ya, momentum demokrasi prosedural ini dengan cara-cara cetek tadi, gitu loh. Nah, diukur dengan menang kalah, gitu. Nah, demokrasi ini lahir dari perjuangan rakyat, Pak. Ya. Perjuangan semestanya rakyat. Kalau Bu Mega mengutipnya berdarah-darah ini. Loh iya, Pak, apalagi beliau sampaikan ya, Republik ini dimerdekakan dengan seluruh upaya dan daya serta semangat dari rakyat tadi itu, termasuk memperjuangkan reformasi dan demokrasi ini. Nah, jadi Bu Mega menyampaikan pesan ya, jangan menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang. Inkonstitusional. Yang melanggar undang-undang. Jangan menggunakan kekuasaan untuk menakut-nakuti rakyat. Ya. Jangan kekuasaan mengembalikan cara-cara Orde Baru. Gitu loh. Nah, jadi ini menjadi sebuah peringatan buat kita ya untuk tetap menjaga demokrasi ini. Ini nggak bisa Bang, dibiarkan. tapi nampaknya sudah beberapa kali dalam kesempatan juga Bu Mega menyampaikan poin yang kurang lebih sama. Kenapa saat ini di momen yang satu hari jelang masa kampanye diutarakan begitu dengan kata-kata yang sebenarnya jengkel dan lain sebagainya begitu, Bang? Apakah memang ada trigger? Ya, Bu Mega kan menyampaikan, ya, loh, umpama bagaimana sebenarnya gua nggak pengen ngomong, gitu loh. Ini kebatinannya lah gitu. Lah iya, Oke. tapi berdasarkan informasi ya yang sampai, kemudian suara-suara yang beliau dengar gitu ya, yang beliau harus sampaikan, itulah pemimpin. Dia mau mendengar dan menyuarakan suara-suara masyarakat tadi. Oke. Mungkin nggak enak buat didengar, gitu loh. Tetapi kebenaran itu harus disuarakan. Baik. Itulah sikap dari Bu Mega. Dari Bu Mega kemarin. Oke, saya ke Bang Viva Yoga Mauladi kalau gitu. Bang, baper nggak, Bang? Enggak. Lebih bagus sih kan pertanyaannya kan baper nggak, Bang? Kan begitu ibaratnya. Nggak, kenapa enggak? Jadi gerakan reformasi itu tidak boleh setback gitu. Oke. Kultur, cara, model pemerintahan gaya lama itu sudah nggak laku lagi sekarang ini.
Jadi gerakan reformasi itu membawa demokrasi mengarah kepada pelembagaan demokrasi, institusi-institusi negara, lembaga-lembaga negara bergerak berjalan sesuai dengan koridor demokrasi. Jadi proses untuk kritik, anti kritik itu biarkanlah mekanisme demokrasi yang bekerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada yang namanya Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu di samping KPU dan DKPP. Kemarin bahkan ada Bang Masinton hadir di Sentra Gakumdu. Oh iya. Hadir. Ya, jadi Ini kemudian pemilu ketika ada penyimpangan, ada penyelewengan, biarkan mekanisme demokrasi itu bekerja. Karena saat ini dari TKN Prabowo Gibran juga akan melawan kekuasaan yang menindas apabila Anda melihat ada kemudian kekuasaan menindas saat ini? jika ada Ya. Oke. jikalau. Nah, karena Ya kan? kalau TPN menganggap Jikalau. ada loh ini ya, kan? Jikalau, ya kan? Sama juga karena kekuasaan itu kan bisa dari pusat, bisa dari daerah. Ya. Nah, kekuasaan yang menindas itu pasti akan menghambat proses demokrasi. Tapi TKN akan bekerja, akan berjuang secara konstitusional. Proses untuk mengembangkan proses demokrasi sebagai one person, one value, one food itu harus tetap dipertahankan. Karena seluruh proses pemilu adalah untuk membangun sarana kedaulatan rakyat. Dan kita ingin menghadirkan pemilu yang di samping luber dan jurdil, juga pemilu yang berintegritas, berkualitas, dan menggembirakan. Pastinya. Gitu loh. Bang, tapi kalau mencermati pernyataan Bang Masinton yang kemarin disampaikan TPN Ganjar, ini sebenarnya suara hati masyarakat yang terjadi di Indonesia. Anda melihat hal yang sama nggak? Atau mungkin ternyata nggak, dari sisi Anda nggak ada masalah kok, lagi aman-aman aja, tidak ada gejolak juga? Ya ada, dirasakan suara hati masyarakat itu kan ada, tapi kan spektrumnya luas. Ada yang mengatakan itu karena TPN, ada TKN, ada dari tim Anies, ya kan, seluruhnya kan juga menjadi bagian dari proses demokrasi. Tetapi jangan lupa ada yang namanya Bawaslu, Gakumdu, dan proses itu menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Dan satu, pengawasan dari civil society. Jadi civil society itu adalah kekuatan, langsung upload, kekuatan share, gitu. dari non negara yang punya sifat mampu membatasi intervensi negara, dan dia bersifat kritis gitu. Jadi di samping lembaga-lembaga negara juga ada kekuatan masyarakat yang juga mampu untuk mengawasi itu. Nah, bagaimana caranya proses itu berkembang? Ya biarlah nanti kita akan ada proses komunikasi, jalur-jalur demokrasi bisa berjalan, dan kalau kemudian ada persoalannya diselesaikan secara transparan dan objektif, dan kuncinya bahwa kultur, cara, model, gaya pemerintahan Orde Lama itu sudah tidak berlaku lagi. Intinya gini, TKN menyayangkan nggak ada ucapan-ucapan, diksi-diksi yang disampaikan kemarin di acara JI Expo tersebut? Enggak. Tidak. Ada diksi lawan, ada Orde Baru dan lain sebagainya. Tidak. Justru dari TKN ingin merangkul, tidak melawan. Gitu. Nanti seperti apa? Mas Ipang nih kayaknya mau komentar ya. Nanti kita tahan dulu ya. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami di Abang Indonesia Pagi.